Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan transformasi literasi yang saya buat. Sebetulnya ini sudah pernah saya lakukan, tetapi dulu itu cuma dalam kelas nih. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak masih sering menulis yang dulu pas Batu Pujario. Kalau misalnya pergi kemana, mereka sering terus menulis di buku yang kecil itu. Yang saya buat judulnya Transformasi Literasi Melalui Kepemimpinan Batu Pujario di SD Negeri 2 Pedes. Berikut profil dan potensi sekolah. Untuk lokasi, karakteristik, dan SDM sudah lihat. Terus potensi unggulannya adalah bahwa siswa dan guru memiliki kemampuan bercerita lisan yang sangat baik. Jadi mereka pandai bercerita tetapi belum dituliskan. Kemudian yang kedua, semangat belajar interaktif yang tinggi. Kemudian potensi lisan belum termanfaatkan menjadi karya tulisan. Jadi di SD 2 Pedes itu masih belum mempunyai buku yang ber-ISBN. Di samping itu latar belakang masalahnya yaitu bahwa rapot pendidikan di tahun 2025 ini di SD Negeri 2 Pedes mengalami penurunan sebesar 6,66. Kemudian ada kesenjangan kompetensi, yaitu lisannya lancar bercerita dan berpuisi, kemudian tulisannya ide sulit dituangkan, budaya menulis rendah. Kemudian fakta di lapangan, 70% siswa lebih suka bercerita daripada menulis. Kemudian media tulis yang awet masih minim. Kemudian yang ketiga, masih ada siswa yang belum lancar membaca dan menulis. Urgensi dari isu strategis. Mengapa transformasi diperlukan? Kepemimpinan literasi yang belum optimal. Kepala sekolah dan guru itu belum sepenuhnya menjadi teladan role model dalam berkarya. Kemudian budaya organisasi, belum terbangun tradisi menghasilkan karya inovatif, yaitu berupa buku di sekolah, baik buku solo yang ditulis pribadi maupun kumpulan buku guru dan anak atau kumpulan dari cerita atau puisi dari anak-anak. Kemudian manajemennya, karya siswa sering hilang karena tidak terdokumentasi dengan sistem yang baik, hanya administratif. Solusinya yaitu diperlukan transformasi kepemimpinan melalui inovasi Batu Pujario. Ini inovasi dari Batu Pujario. Batu Pujario itu singkatan dari baca, tulis, puisi, cerita, dan ilmu pengetahuan. Konsep utamanya, integrasinya menggabungkan literasi sastra atau emosi dan pengetahuan logika. Kemudian pembiasaan dari sekedar mendengar menjadi menuliskan. Kemudian produknya, setiap aktivitas literasi harus ada karyanya. Kemudian transformasi kepemimpinan, pergeseran peran dalam ekosistem sekolah. Kepala sekolah atau leader, penggerak utama memfasilitasi penerbitan buku dan monitoring kualitas program. Kemudian guru menggunakan Google Dokumen sebagai dokumen berjalan untuk menulis dan membimbing siswa secara digital. Kemudian siswa memiliki buku saku kecil, buku Batu Pujario untuk menuliskan ide harian, puisi atau fakta sains yang ditemukan. Kemudian untuk tujuan proyek, tujuan umumnya yaitu meningkatkan budaya literasi melalui kepemimpinan kolaboratif untuk menghasilkan karya inovatif berupa buku. Kemudian tujuan khusus, guru meningkatkan kompetensi menulis kreatif dan publikasi ilmiah. Siswa membiasakan membaca, menulis rutin dan melatih kepercayaan diri. Kemudian sekolah menjadi pusat inovasi literasi dan meningkatkan citra sekolah di mata masyarakat. Untuk strategi implementasinya, persiapan adalah bulan ke-1 sampai ke-2. Kemudian
implementasi di bulan ketiga dan ke-6, dan publikasinya bulan ke-7 sampai ke-8. Jadi di pagi ceria itu 2 kali seminggu anak-anak belajar membaca, menulis. Kemudian di akhir di bulan ke-7 8 itu diterbitkan dan dikumpulkan karya-karya anak-anak itu dalam sebuah buku. Sebenarnya itu menerbitkan buku itu tidak terlalu sulit Bapak Ibu, cuma butuh ketelitian mungkin. Kemudian manajemen sumber daya manusia, kepala sekolah, guru, tim literasi, pustakawan, dan orang tua. Kemudian sarana dan prasarananya, buku, saku, batu kujeril, Google Dokumen, dan laptop. Kemudian mitra eksternalnya, penerbit, dinas pendidikan, atau komunitas literasi. Kalau di sini saya biasanya memakai komunitas Yuk Menulis KYM. Dengan kolaborasi semua pihak, transformasi literasi SD Negeri 2 Pedes akan terwujud. Kemudian untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, indikator keberhasilannya, aspeknya ada konsistensi, kuantitas, kualitas, dan output. Untuk konsistensi, kegiatan rutin berjalan 2 kali seminggu. Kemudian kuantitasnya, jumlah karya puisi atau cerita yang terkumpul. Kemudian kualitasnya, struktur kalimat dan kosakata siswa membaik. Kemudian outputnya, terbitnya buku antologi atau buku solo guru dan siswa. Alat evaluasinya, observasi, dokumen digital, dan testimoni. Kemudian dampak dan keberlanjutannya. Dampak signifikan, guru memiliki karya buku ber-ISBN atau bisa, tapi sekarang tidak bisa mengajukan angka kredit nih. Kalau buku yang ber-ISBN saya ada 7, tapi sekarang jarang menulis. Mungkin dengan program ini bisa digiatkan lagi. Kemudian untuk siswa, percaya diri meningkat, terbiasa menuangkan ide. Kemudian sekolah menjadi branding positif sebagai sekolah literasi. Kemudian untuk keberlanjutan program, menjadikan Batu Kuceril sebagai anggota agenda rutin permanen. Kemudian replikasi program ke sekolah lain di sekitar. Dan kemudian festival literasi tahunan. Penutupnya, melalui Batu Kuceril, kita tidak akan mengajarkan anak membaca kata, tetapi membaca dunia dan menuliskan masa depan mereka. Karena dengan menulis, itu Bapak Ibu kita punya kemerdekaan untuknya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan mohon bantuan Bapak Ibu untuk memberikan refleksi supaya ininya menjadi lebih bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.